Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Halimah, Kepala SMPN 2 Sepatan Timur. Saya bertugas di sekolah ini dari tahun 2021. Kesulitan yang saya hadapi ketika menuju SMP Negeri 2 Sepatan Timur adalah jarak sekolah dengan rumah yang kira-kira 25 km. Saya tinggal di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dan kalau dengan motor saya menempuh perjalanan sekitar 1/4 sampai 1,5 jam. Kendala terjadi ketika ada macet atau banjir dan hujan. Saya bisa membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk mencapai sekolah ini. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi tubuh yang sehat dan semangat sehingga setiap pagi insya Allah saya tidak terlambat, bisa sampai ke sekolah sebelum bel berbunyi. Kali ini saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2025 kategori Kepala Sekolah Dedikatif dengan tema pemimpin pembelajaran dan mengambil judul upaya mewujudkan pembelajaran bermakna di kebun sekolah dengan metode merah. Merah sendiri maksudnya adalah motivasi, eksplorasi, rintis, aksi, dan hasil. SMP Negeri 2 Sepatan Timur terletak di wilayah pertanian. Di sebagian besar masyarakat sekitar SMP Negeri 2 Sepatan Timur adalah petani. Di tengah tantangan pendidikan abad 21, sekolah harus menghadirkan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Pembelajaran bermakna merupakan salah satu dari 3 prinsip pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran bermakna disampaikan bahwa pembelajaran harus mempunyai makna dan menyentuh keseharian siswa. Pembelajaran bermakna bukan hanya mempelajari teori yang sulit dibayangkan siswa, bukan hanya menghafal, tetapi mengintegrasikan konsep-konsep baru dalam struktur kognitif mereka, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kenyataannya, yang terjadi di sekolah tidak seperti itu. Sebagian besar guru masih senang berada di zona nyaman dengan mengajar menggunakan metode ceramah, memberi tugas, mencatat, dan pembelajaran selesai. Saya menyadari hal tersebut tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Untuk merubah mindset itu, saya punya pemikiran untuk memanfaatkan kebun sebagai tempat pembelajaran bermakna, sehingga belajar di sekolah tidak hanya teori, namun juga menumbuhkan pengalaman hidup yang nyata. Ketika ingin mewujudkan pembelajaran bermakna di sekolah ini, muncullah tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Di antaranya, mindset dan kemampuan guru dalam menyusun pembelajaran berbasis proyek masih rendah. Yang kedua, siswa kurang mempunyai rasa tanggung jawab mengurus lingkungan sekolah. Ketiga, biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, kepala sekolah mencoba menerapkan metode merah, motivasi, eksplorasi, rintis, aksi, dan hasil. Tahap motivasi. Pada tahap ini, kepala sekolah menyalakan semangat dan kesadaran. Kepala sekolah mengumpulkan guru dan tenaga pendidik lainnya. Dalam pertemuan ini, kepala sekolah memutarkan pembelajaran berbasis proyek yang sudah dilakukan sekolah lain, kemudian memotivasi dan meyakinkan guru bahwa pembelajaran tidak selalu harus di kelas. Tahap kedua, eksplorasi. Dalam tahapan ini, kepala sekolah menggali potensi dan merancang strategi. Kepala sekolah bersama guru mengecek dan berdiskusi kira-kira tanaman apa yang bisa ditanam di kebun. Tahap rintis. Dalam tahap ini, kepala sekolah mengumpulkan warga sekolah untuk membuat tim dan berdiskusi memanfaatkan uang warung untuk biaya. Tahap aksi. Pada tahap ini, kami melakukan penanaman melon.
Yang pertama, persiapan lahan dan pemupukan dasar, penutupan lahan dengan plastik musa, pembenihan, penanaman ke lahan, pemasangan galah, penyiraman dan pemupukan, pengguntingan daun berlebihan, penyerbukan, pemberantasan hama, berbunga dan berbuah. Tahap hasil. Setelah sekitar 65 hari, melon sudah siap dipanen. Senang sekali melihat tanaman ini tumbuh dengan baik. Meskipun diguyur hujan deras, kami khawatir buahnya busuk kalau tidak segera dipanen. Sebagai bentuk rasa syukur, panen pertama melon dilakukan dengan mengundang Kepala DLHK Dinas Pendidikan, camat, dan warga sekolah. Lihatlah pancaran bahagia, semangat, dan percaya diri dari wajah anak-anak ketika memanen melon. Di panen pertama ini, anak-anak mampu mempresentasikan pembelajaran bermakna di kebun yang sudah mereka jalani kepada para tamu. Saat kepala sekolah melakukan observasi kelas, pembelajaran sudah berlangsung bermakna dan kontekstual. Kami sangat senang dan bangga sekali dengan program seperti ini. Anak-anak bisa lebih peduli dengan lingkungan sekitar sekolah dan lebih semangat dalam belajar. Kami jadi bersemangat untuk belajar, senang melihat kebunnya hijau. Dan kami juga jadi paham bagaimana tanaman dapat tumbuh. Dengan melaksanakan pembelajaran secara mendalam, siswa kami telah memiliki atau tumbuh rasa tanggung jawab, kreatif, serta berpikir secara kritis. Tentu saja dengan adanya program ini, siswa tidak hanya belajar secara teoretis saja, tapi juga belajar mempraktekkan langsung di lingkungan sekitar mereka. Penggunaan metode merah, motivasi, eksplorasi, rintis aksi dan hasil dalam upaya pemanfaatan kebun sekolah terbukti dapat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran bermakna. Metode ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri guru dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek. Untuk siswa sendiri, pembelajaran ini bisa merupakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual. Metode merah merupakan siklus yang berkesinambungan antara motivasi, eksplorasi, rintis aksi, dan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolahnya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.